Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini sahabat BMA mau kasih informasi terbaru nih buat kalian semua. Karena BMA itu akan ngadain satu kompetisi di penghujung tahun ini. Nah, mau tahu kompetisinya seperti apa? Oke, jadi ini adalah salah satu salah satu eh, kegiatan yang diadakan oleh BMA untuk mengisi hari liburnya uh, sahabat BMA dimanapun berada, baik itu di Sabang sampai Merauke, ya. Jadi daripada bingung nih akhir tahunnya mau ngapain, terus kemana gitu kan, mendingan ikut aja nih kegiatan dari BMA, yaitu kegiatan BMAK 2020. Nah, BMAK itu apa sih Kak? Gitu kan. Nah, BMAK itu adalah belajar mudah akuntansi kompetisi. Jadi di sini nantinya kita akan coba melakukan yang namanya uji kemampuan kalian dalam bidang ilmu akuntansi. Nah, kita akan kompetisikan. Jadi yang ikut ini siapakah, terus apa aja yang akan diuji, nanti BMA akan kasih tahu ya seperti apa prosedurnya dan sebagainya. Nah, yang pasti BMA itu akan eh, apa ya memfasilitasi kegiatan ini bagi siapapun ya, baik itu yang sudah menjadi bagian dalam sahabat BMA setiap harinya gitu ya, yang selalu pantau postingan-postingan BMA, ataupun yang belum pernah sama sekali, silakan, tidak apa-apa. Jadi siapapun boleh mengikuti kegiatan ini tanpa ada batasan, maksudnya batasan bahwasanya ini khusus anggota atau khusus follower dari BMA, tidak. Jadi mau di follow atau tidak di follow silakan. Silakan untuk mengikuti kegiatan ini jikalau memang merasa tertarik untuk ikut. Oke? Nah, jadi temanya itu adalah Test Your Accounting Skill to Become a Professional Accountant. Jadi ini adalah temanya yang diangkat. Jadi yuk kita tes kemampuan akuntansi kita nih. Selama ini kan mungkin sudah banyak belajar tentang ilmu akuntansi, ya termasuk ilmu akuntansi dasarnya. Nah, gimana kalau kita coba, ya kan, kita uji kemampuan itu dan menjadikan diri kita untuk jadi seorang akuntan yang profesional. Oke? Nah, baik, akan BMA coba jelaskan ya seperti apa prosedurnya. Nah, di sini tujuan BMAK itu dilakukan untuk apa sih Kak? Kan gitu. Nah, yang pertama itu adalah untuk melihat dan mengukur pencapaian kompetisi para pelajar, mahasiswa, atau umum yang telah mempelajari tentang ilmu akuntansi di masing-masing sekolah atau kampus atau secara otodidak di rumah. Jadi di sini artinya BMA itu ingin melihat ya atau ingin mengukur sebenarnya sudah sampai di mana nih kemampuan dari sama BMA, baik dia pelajar, mahasiswa atau umum yang berkaitan dengan ilmu akuntansi. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu tujuannya untuk memfasilitasi buat para pelajar, mahasiswa dan umum ya untuk menilai sampai di mana sih kemampuan yang dimiliki sama ini dalam memahami akuntansi yang telah dipelajari. Ya, jadi gitu kan. Jadi BMA memberikan fasilitas dengan cara memberikan seperti soal-soal gitu ya. Nanti di soal-soal itu dijawab oleh sahabat BMA semuanya ya kan. Nah, nanti dari situ akan ketahuan sampai di mana sih kemampuan sahabat BMA itu tentang ilmu akuntansi. Ya, mungkin kan selama ini sudah belajar di sekolah, sudah belajar di kampusnya. Nah, yang umum ini mungkin saja juga dulu mungkin pernah belajar di sekolah atau di kampus uh, atau secara pribadi mungkin tidak jurusan akuntansi tapi pernah mempelajarinya gitu ya. Jadi silakan ayo nanti bisa ikut namanya BMAK ini untuk kembali menguji-uji kemampuannya. Nah, kemudian apa lagi? Di sini tujuan yang ketiga adalah nanti diharapkan dengan melakukan kompetisi ini para pelajar, mahasiswa, umum ya yang saat ini masih menempuh pendidikan atau yang tidak menempuh pendidikan kelak bisa menjadi calon-calon akuntan yang terbaik di masa depan. Nah, jadi diharapkan nanti kita itu ya, ini nanti insya Allah ya, itu BMA akan ngadain BMAK ini
atau BMA kompetisi ini berapa kali dalam setahun gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lakukan ini beberapa kali dalam setahun agar benar-benar nantinya bisa apa ya, ilmu akuntansinya itu benar-benar bisa kita uji gitu. Oke. Kemudian selain tujuan, syarat pesertanya seperti apa Kak? Kan gitu. Syarat pesertanya ya penting pelajar ya, pelajar terserah mau pelajar SMA, mau pelajar SMK, mau pelajar madrasah aliyah ya. Jadi terserah mau pelajar apa ya. Mau apakah dia kelas 1 atau kelas 3 udah mau tamat nih. Nah, terserah. Jadi boleh siapa aja. Nah, mau jurusan dia IPS, IPA atau STM ya, STM mungkin atau apa ya? Komputer jaringan dan lain sebagainya, terserah. Mau tata busana, mau tata boga, silakan. Nah, jadi silakan saja ikut jika memang berminat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang mungkin saja tata boga itu pernah belajar tentang akuntansi juga, atau tata rias juga pernah belajar tentang akuntansi, ya kenapa enggak kan gitu. Nah, kemudian mahasiswa juga terserah mau jurusan apa yang mungkin pernah belajar tentang akuntansi gitu ya, mahasiswa D1, D2, D3 sampai S1. Batasnya hanya sampai S1 ya. Jadi untuk S2, S3 tidak boleh ikut kegiatan ini. Oke. Nah, kalau umum Kak, kalau umum itu ada batasan usianya, usia 17 sampai dengan 23 tahun. Umum di sini maksudnya bisa jadi dia tidak melanjutkan pendidikan, tapi dia pernah belajar di sekolah mungkin ya, belajar di sekolah tentang akuntansi mungkin, atau dia sempat pernah kuliah tapi tidak lagi melanjutkan pendidikannya, atau sudah bekerja. Ya, bisa jadi sambil bekerja dia belajar secara otodidak. Nah, gitu ya. Jadi yang penting dia batas usianya itu 17 sampai 23 tahun. Oke. Jadi walaupun dia bukan seorang pelajar atau mahasiswa, boleh silakan ikut kegiatan ini. Nah, kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya itu mengisi formulir pendaftaran. Jadi isi dulu formulir pendaftarannya, baru nanti bisa diikutsertakan dalam kegiatan ini. Oke? Jadi nanti jangan lupa isi dulu ya. Nanti ada linknya di terakhir penjelasan ini akan saya kasih tahu linknya apa gitu ya. Oke. Nah, kalau syarat pesertanya udah, ya kalau kita merasa, oh ternyata saya ini termasuk ke dalam salah satu syarat peserta, ya udah saya langsung isi formulirnya gitu ya kan, silakan. Nah, kemudian mekanisme pelaksanaan kompetisi ini ya seperti apa ya gitu ya. Kompetisi. Mekanismenya itu ada dua. Yang pertama itu nanti kita akan melakukan tahap pertama, yaitu mengikuti menguji dengan cara memberikan soal-soal multiple choice. Jadi nanti penyelenggara kompetisi ini dilakukan secara online ya. Jadi kita melakukannya semua kegiatan ini secara online, tidak offline ya. Jadi secara online. Kemudian nanti para peserta itu langsung menjawab lewat link yang akan disediakan oleh pihak penyelenggara. Nah, yang penting itu apa? Yang penting itu siapkan HP atau laptop dan juga pakai internetnya. Nah, jadi masalah yang lain-lain itu ya nanti kita kasih linknya, kemudian nanti di link itu langsung dijawab. Apa pertanyaan di sana langsung dijawab. Oke? Nah, kemudian tahap yang kedua, jadi nanti tahap pertama itu kita uji dengan multiple choice dulu. Ya, lebih kepada teorinya gitu. Nah, kemudian nanti tahap kedua itu adalah esainya. Jadi kita akan memberikan satu soal yang nanti kita kirim lewat link juga. Nah, nanti dari link itu para peserta mendownload lembar soalnya. Nah, setelah di-download lembar soalnya, maka nanti dikerjakan di lembar kertas ya. Jadi lembar kertas, bukan pakai komputer atau laptop, tapi manual pakai tulis tangan. Nah, nanti peserta itu boleh pakai double folio atau pakai buku besar ya. Kalau anak akuntansi biasanya punya buku besar itu. Nah, silakan boleh pakai yang mana, terserah. Yang penting nanti usahakan tulisannya rapi dan bisa dibaca. Karena kalau nanti tulisannya tidak bisa saya baca, apalagi kalau angkanya itu beraneka ragam, ini akan bahaya ya. Kalau saya merasa sudah tidak mampu lagi untuk membacanya atau menganalisa jawabannya, maka akan saya angkat gugur. Nah, jadi usahakan ya itu membuat
tulisannya menjadi rapi, ya walaupun tidak cantik tulisannya atau bagaimana, tapi rapi dalam membuat atau menyusunnya. Sehingga ketika saya membaca, sehingga ketika saya menilai itu tidak menjadi terkendala ya. Jangan sampai nanti sebenarnya jawabannya benar, tapi karena ada angka-angka yang mungkin agak rancu gitu, seharusnya ini apakah 7 atau 2 gitu misalnya kan, ini 8 atau 0 atau ini 1 apa 7 gitu ya. Kalau seperti itu nanti saya akan bisa langsung anggap itu mungkin salah gitu ya kan. Jadi usahakan nanti ketika menjawabnya itu tulisannya dibuat rapi dan jelas. Jadi ketika saya nanti menilai juga enak jadinya ya. Nah, ketika nanti sudah selesai menjawab di buku ya atau di lembar jawabannya, kemudian difoto. Habis difoto, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk PDF, file PDF ya. Nah, disatukan semuanya. Dari jawaban pertama sampai nanti jawaban terakhir. Oke. Nah, nanti jawaban itu kemudian dikirim kembali lewat link ya. Nanti linknya dikasih tahu lagi lewat mana linknya, nanti kita kasih tahu lagi. Yang pasti harus terdaftar dulu ya. Jadi yang dapat linknya itu adalah orang-orang yang terdaftar di kegiatan ini ya. Jadi harus daftar dulu. Nah, kemudian kalau mekanismenya seperti ini ya, jadi intinya nanti ada 2 tahap yang kita lakukan. Pertama itu multiple choice. Jadi nanti ada soalnya itu 100 soal dalam jangka waktu 60 menit ya. Dalam jangka waktu 60 menit ya sekitar 60 ya mungkin sekitar 60 atau 70 menit ya, nanti soalnya tuh 100 tapi nanti waktunya itu memang terbatas sengaja kenapa sih cepat sekali Kak waktunya gitu ya kan, ya sengaja karena juga kita kompetisi, kita coba berusaha bagaimana caranya dengan waktu yang sesingkat itu bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Jadi nanti waktunya harus benar-benar dimanfaatin betul gitu ya, dimanfaatin betul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sana. Dan usahakan jangan melihat apapun yang berkaitan dengan buku atau apapun itu, tidak boleh membuka-buka buku, tidak boleh membuka-buka internet dan lain sebagainya. Jadi fokus kepada jawabannya saja. Apalagi tanya sama teman atau orang lain jangan. Ya, kalau kita mau menguji namanya kompetisi ya kalau kita kompetisi ini ya kalau bisa dilakukan dengan jujur ya. Kenapa? Kita selain mengikuti kompetisi juga melakukan yang namanya menguji kemampuan diri gitu kan. Kira-kira kemampuan saya di bidang akuntansi ini udah sampai di mana ya gitu kan. Kalau kita mendapatkan jawaban itu dari orang lain atau dari contekan sana sini, itu rasanya nggak enak aja ya. Kalau bisa sih walaupun nilai kita itu nggak tinggi-tinggi amat, tapi itu memang murni dari hasil jerih payah kita atau dari hasil pengetahuan diri kita sendiri. Jadi usahakan nanti yang multiple choice ini kan cuma pilihan berganda, tinggal milih A, B, C, atau D gitu ya kan. Jadi ya silakan tidak perlu buka-buka sana sini. Begitu juga dengan essay. Essay juga nanti kan dikasih lembar soal tuh. Lembar soalnya ada kasus-kasus transaksi yang harus dilakukan dan menjawab apa yang ada diperintahkan di sana. Apakah nanti jadi nanti kita tuh disuruh menyusun namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan apa, jasa atau dagang nanti kita diinformasikan kembali pada saat mau kompetisi. Nah, jadi baru dikasih tahu pada saat kompetisi. Jadi intinya ya belajari aja, mau dia perusahaan dagang, mau dia perusahaan jasa atau manufaktur, silakan dipelajari saja. Nah, ketika nanti ternyata pada saat kompetisi yang diminta perusahaan dagang, ya udah kita tinggal melakukan menjawab pertanyaan tersebut gitu kan, tanpa perlu dia merasa kok ternyata dagang ya, kok nggak jasa gitu. Jangan. Jadi intinya pelajari aja tiga-tiganya, jasa, dagang, dan manufaktur silakan dipelajari. Mana yang nanti keluar pada saat kompetisi ya lakukan gitu kan. Nah, jadi intinya kerjakan sesuai dengan kemampuan diri masing-masing tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Berusahalah untuk menjadi seseorang yang jujur ya. Oke, jadi intinya ini ya mekanisme pelaksanaan kompetisinya nanti ada 2 tahap, multiple choice dan essay. Nah, kemudian selanjutnya kapan sih Kak jadwal kompetisinya? Ya, jadi
Ini jadwal kompetisinya itu akan kita adakan nanti ya pada pendaftarannya dulu. Jadi pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 19 Desember 2020. Jadi jangka waktunya sangat singkat ya, tanggal 5 sampai 19 Desember. Jadi usahakan sesegera mungkin untuk mendaftar. Jangan sampai nanti sudah tutup pendaftarannya, kamunya nggak bisa ikut gitu ya. Jadi kalau emang sudah dapat informasinya sekarang, ya udah silakan aja langsung daftar ya, buka linknya langsung daftar, isi pendaftarannya, isi formulir pendaftarannya, dan tunggu sampai pada saat nanti tanggal pelaksanaannya. Sambil nunggu tanggal pelaksanaannya ya silakan belajar di rumah ya kan. Kalau ada waktu luang sehabis kuliah atau sehabis sekolah atau habis kegiatan lainnya, silakan pelajari tentang laporan keuangan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke. Nah, kemudian apalagi di sini ada pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya itu kita adakan di tanggal 26 sama 27 Desember 2020. Nah, kenapa tanggal 26 dan 27? Alasannya karena ya, itu tanggal 26 sampai 27 saya rasa yang pada ujian mid semester itu udah pada selesai. Nah, kemudian tuh Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu saya yakin tidak ada kegiatan apapun ya, kecuali liburan mungkin ya. Mungkin ada yang mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah targetnya pengen ikut ini, ya saya rasa tidak ada masalah dengan tanggal gitu kan. Jadi ya bagi yang bisa tanggal ini ya silakan di-keep langsung ya kan. Pada tanggal ini tidak kemana-mana, cukup di rumah saja gitu ya. Tanggal 26 dan 27 cukup di rumah aja dulu gitu mengikuti kompetisi ini. Nah, kemudian eh, kalau memang ada kegiatan ternyata dengan jadwal yang sama tanggalnya dan jamnya, maka ya berarti ini tidak bisa ikut gitu. Jadi makanya coba dilihat dari sekarang, kalau memang merasa tidak mungkin untuk ikut ya berarti tidak perlu mendaftar gitu. Tapi kalau merasa saya bisa, nah silakan daftarkan saja dirinya ya. Nah, kemudian apalagi pengumuman. Nah, nanti jadi kegiatannya itu tanggal 26 dan 7, 2 hari. Tahap pertama itu tanggal 26, tahap kedua itu 27 Desember. Nah, ini nanti setelah melakukan ini akan dilakukan pengumuman bulan Januari 2001. Nah, di sini saya tidak bikin tanggal, kenapa? Karena tergantung sampai kapan saya selesai mengoreksi jawaban nanti. Jadi nanti kalau lembar jawaban semuanya sudah terkoreksi, sudah dinilai, baru saya bisa melakukan pengumuman. Nah, jadi kapannya tidak saya bikin tanggalnya di sini. Bisa saja di awal atau di tengah atau bahkan di akhir bulan Januari 2021 ya. Nah, kemudian apakah ini berbayar gitu kan? Jadi jawabnya enggak ya. Jadi di sini tidak ada dikutip pembayaran apapun ya, sepersen apapun tidak ada. Jadi ini kegiatannya murni gratis. Jadi kalian bebas, siapa saja boleh mengikuti kegiatan ini. Yang penting yang perlu dipersiapkan itu adalah ya tadi HP atau laptopnya ya. HP itu ya mungkin kalau nggak ada laptop bisa pakai HP kan gitu. Tapi kalau misalnya merasa saya pengen pakai laptop biar kelihatan besar nih soal-soalnya, silakan ya. Kemudian yang disediakan itu yang pastinya pakai internet. Jadi itulah yang perlu kalian sediakan. Dan masalah biaya pendaftaran dan biaya kegiatan tidak ada, semuanya gratis. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaiannya, Kak? Gitu kan. Nah, jadi penilaiannya itu dilakukan 2 tahap. Tadi saya bilang kan ada tahap multiple choice, ada juga tahap essay. Nah, nanti ini tidak ada yang namanya sistem gugur. Jadi nanti setelah tahap pertama kita lakukan, ya, itu semuanya mengikuti. Jadi siapa yang mau ikut tahap pertama silakan ikut. Nah, kemudian nanti yang sudah ikut tahap pertama baru bisa mengikuti tahap kedua. Jadi kalau misalnya di tahap pertama dia tidak ikut, maka tahap kedua tidak boleh ikut. Nah, jadi yang harus ikut di tahap kedua itu harus ikut tahap pertama dulu. Nah, gitu ya. Jadi tahap pertama itu seluruh peserta yang sudah daftar silakan ikut. Sedangkan untuk tahap kedua itu harus mengikut tahap pertama dulu baru boleh ikut tahap kedua. Dan satu lagi, yang boleh ikut tahap kedua itu adalah yang mengirim lembar jawabannya sesuai dengan deadline. Jadi kalau misalnya deadline-nya itu jam 12 misalnya. Jadi kalau lewat dari jam 12 itu tidak akan diikut sertakan di dalam ya 12 lewat 5 itu ya. 12 lewat 5 itu tidak diikut sertakan dalam kegiatan tahap 2. Nah, jadi nanti yang multiple choice usahakan menyelesaikan jawabannya itu
sebelum pukul 12 misalnya, atau batasnya itu paling lama 12:05. Jadi 5 menit setelah deadline itu batasnya baru masih diterima ya. Tapi kalau sudah lewat dari misalnya 12:06 itu sudah tidak diikutkan lagi serta ke tahap kedua. Jadi mohon maaf ya. Jadi nanti makanya sebelum mengirim itu lihat jamnya baik-baik, style jamnya baik-baik. Jadi kalau bisa 10 menit sebelum deadline itu sudah dikirim ya, untuk menghindari untuk menghindari yang namanya mungkin jaringan yang susah gitu ya, atau mungkin filenya yang tiba-tiba bermasalah dan sebagainya. Jadi usahakan selesaikan tugasnya itu atau lembar jawabannya itu sesegera mungkin ya. Jadi siap atau tidak siap silakan kirim sebelum batas deadline. Karena kalau sudah lewat dari yang saya katakan tadi pukulnya, maka nanti dianggap tidak ikut ke tahap berikutnya. Dan kalau di tahap kedua juga begitu. Kalau misalnya nanti sudah lewat dari jam yang sudah ditentukan, maka dia tidak diikutkan. Ya, tidak diikutkan penilaiannya untuk berikutnya. Tidak ikut. Jadi makanya hati-hati. Kalau bisa 10 menit sebelum deadline itu, jamnya batas waktunya sudah dikirim. Ya, jadi siap atau tidak siap silakan langsung dikirim aja. Karena kalau sudah melewati dari jamnya itu, tadi saya katakan lagi, kalau sudah melewati jam yang seharusnya, maka itu dianggap tidak ikut atau dianggap gugur ya, dianggap gugur. Jadi di sini semuanya boleh ikut asalkan tidak melewati batas waktu ya. Kemudian yang benar-benar sudah mendaftar ya, kalau tidak mendaftar di awal maka tidak boleh ikut ya, dianggap gugur itu. Oke, nah masalah penilaiannya itu untuk yang pertama itu kalau benar semua maka dapat poin 500 ya. Nah, untuk yang kedua juga kalau benar semua jawabannya maka dapat poin 500. Jadi kalau kita gabungkan nanti tahap pertama dan tahap kedua maka nanti ada poinnya 1000. Nah, jadi nanti kalau memang sudah benar dua-duanya sudah full 500 sama 500 maka 1000 poin. Nah, itu dia ya. Nanti ada ranks-nya. Ada ranks, nanti ada yang penilaiannya cukup, memuaskan, ada sangat memuaskan, ada memuaskan. Nah, jadi ya nanti ada saya kasih tahu bagaimana ada rank penilaiannya. Oke. Nah, jadi untuk penilaian ini seperti ini ya, yang penting seperti ini ya, perlu diketahui ya seperti ini. Nah, kemudian apa lagi? Ya, jadi nanti ada dari sebenarnya kan ini sebagai tanda apa ya, hadiah ya. Sebenarnya kan kompetisi ya dari hasil itu sebagai BMA ini memberikan reward kepada yang memang sudah ikut serta gitu ya kan, dan pastinya yang mendapatkan reward ini adalah orang-orang yang mendapatkan penilaian yang lebih dari yang mungkin dari yang lain ya. Jadi nanti ada penilaiannya poin ya. Jadi poin tiga tertinggi itu yang akan mendapatkan reward dari BMA. Ya, yang pertama itu juara 1 nanti mendapatkan uang tunainya 200.000, juara 2 mendapatkan uang tunai 150.000, juara 3 mendapatkan uang tunai 100.000. Nah, di sini tidak pakai piala karena kita mengadakannya ada kompetisi. Jadi saya tidak menyediakan piala di sini. Piala hanya saya gunakan untuk kegiatan olimpiade ya. Jadi nanti ini kompetisi saya tidak menggunakan piala tapi memberikan reward berupa uang tunai. Nah, mungkin uang tunainya ini hadiahnya sebagian orang ngerasa aduh kecil banget sih Kak gitu ya kan. Ya bagi kakak ini walaupun kecil ya namanya juga apa ya, kita kan cuma pengen melihat kemampuan kita sampai di mana gitu kan. Dan di sini juga saya tidak mengutip biaya apapun, dan ini yang bisa saya berikan kepada siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkannya gitu kan. Berhak mendapatkannya dalam arti kata memiliki nilai yang tertinggi ya gitu ya, tertinggi dari peserta lainnya, bukan apa ya. Jadi ini kalau misalnya ada yang menganggap bahwasanya terlalu kecil dan tidak tertarik untuk ikut, silakan tidak ikut ya. Tapi bagi yang memang merasa saya nggak perlu hadiah pun yang penting ikut, ya silakan gitu ya. Karena dulu saya pernah mengikuti kegiatan ya, lomba-lomba. Saya juga dulu dari zaman sekolah sampai kuliah itu suka mengikuti kegiatan-kegiatan lomba gitu ya.
Nah, saya itu ketika ikut lomba tidak mengedepankan apa hadiahnya, apa yang didapatkan, enggak, tapi saya pikir ya udah kenapa enggak gitu ya, apalagi akuntansi misalnya kenapa enggak ikut gitu, coba-coba ya ngetes-ngetes sambil cari pengalaman, terus ya apa ya, cari pengalaman, cari teman ya, karena dulu kan secara kegiatannya offline, ketemu di suatu tempat gitu ya kan, diselenggarakan di suatu tempat di gedung atau di mana gitu kan. Nah, kalau sekarang kan kebetulan kita nggak bisa secara offline ya, online gitu, jadi ya mungkin nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu. Jadi intinya walaupun nggak ketemu ya mungkin bisa ketemunya ya di dalam kegiatan di BMA gitu ya. Nah, jadi yang bagi merasa ya mau saya eh, dapat hadiah atau tidak dapat hadiah, saya tetap ikut Kak, silakan daftar. Tapi kalau merasa ada yang aduh terlalu kecil nih hadiahnya segitu gini gini gini, sedangkan saya sudah menghabiskan waktu segini, terserah. Kalau tidak mau ikut juga tidak apa-apa, tidak akan merugikan saya. Jadi bagi yang merasa ingin ikut silakan, ayo ikut, dan bagi tidak mau ikut juga tidak apa-apa, saya tidak akan memaksa. Nah, kemudian nanti pesertanya ini seluruh peserta ya, tapi seluruh peserta ini arti kata bukan yang terdaftar, tapi yang mengikuti tahap 1 dan tahap 2. Jadi yang sudah mengikuti tahap 1 tesnya itu baru dapat yang namanya sertifikat. Nah, kalau cuma sekedar daftar aja tapi tidak mengikuti kegiatan tahap 1 gitu ya kan, tidak mengikuti tesnya, maka ini tidak akan saya berikan. Jadi yang diberikan itu hanya kepada orang-orang yang telah mengikuti tesnya. Minimal tes tahap 1. Itu akan saya kasih. Tapi kalau misalnya cuma daftar terus tiba-tiba tidak ada sama sekali ikut dalam kegiatannya pada saat kompetisi ya tanggal 26 dan 27, maka itu tidak akan saya berikan sertifikat. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa, ya sudah tidak usah daftar. Karena saya hanya mencari orang-orang yang benar-benar serius, ya kan? Orang-orang yang benar-benar punya apa sih namanya? Minat untuk mengasah kemampuannya di bidang akuntansi, ya. Jadi silakan bagi yang berminat dengan reward ini, ayo silakan daftar. Tapi kalau memang merasa tidak tertarik, oke, tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian jadi tadi saya katakan bagi seluruh peserta yang sudah mengikuti tes tahap 1 ya, minimal tes tahap 1 itu akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, sertifikatnya itu nanti akan berupa seperti ini. Ya, ini contoh sertifikatnya ya. Nanti di sini akan saya buat nama kalian masing-masing dan kemudian di sini nanti akan ada daftar nilainya. Oke. Jadi ini sertifikat berarti nanti secara elektronik bukan secara hard ya. Jadi nanti dia elektronik ya, kalau misalnya mau di print silakan di print, kalau memang mau dipajang di mana gitu kan biasanya gitu. Nah, saya juga dulu seperti itu. Jadi kalau ketika ada dapat sertifikat ya udah saya simpan, saya kumpul ketika saya mau apa dulu ya, dulu itu mau melamar kerja itu ya saya ajukan sertifikat-sertifikat yang sudah saya lakukan selama saya sekolah sampai saya kuliah gitu ya, tamat kuliah. Nah, jadi nanti di sini saya buat daftar nilainya, jadi nanti ada nilainya. Nah, setelah buat daftar nilainya nanti akan ada jumlah poin. Nah, jumlah poin itu nanti akan kalian lihat sendiri nanti masuk ke dalam kategori mana. Kalau misalnya poinnya di antara 651 sampai 1000, maka itu artinya nilainya A. A berarti artinya sangat memuaskan. Tapi kalau ternyata nilainya itu 50, di antara 50 sama 350, maka artinya cukup memuaskan. Ya, artinya C cukup memuaskan. Begitu pula juga kalau misalnya ternyata nilainya setelah digabungkan gitu ya, setelah digabungkan ternyata dapatnya 400. Berarti kalau 400 itu poinnya berarti dapat kategori B atau memuaskan. Nah, nanti saya buat di sini ada penilaiannya. Ya. Jadi bedanya dengan olimpiade itu ya di sini kompetisi saya akan buat seperti ini, tapi kalau olimpiade memang tidak saya buat ya, nilainya tidak ada saya cantumkan, tapi kalau kompetisi saya cantumkan di sini. Oke. Nah, kemudian nanti di sini baru nama saya dan kemudian tanda tangan saya. Insya Allah kalau memang nanti uh, jadi atau berhasil gitu, maksudnya jadi idenya atau gimana nanti akan ada stempel juga, tapi
nanti masih belum tahu juga pasti seperti apa ya. Yang pasti nanti di sini akan saya tanda tangani. Nah, kalau ditanya ini Kak sertifikatnya ini berlaku secara formal atau gimana? Ya, kalau berlaku secara formal atau tidak, saya nggak tahu juga sih. Tapi ini kan kegiatan dari BMA. BMA bukanlah satu lembaga pendidikan atau apa, bukan ya. Jadi ini hanya sebuah wadah tempat belajarnya. Ya belajar juga kita nggak ada belajar secara secara rutin, enggak, cuma belajar mungkin dari postingan-postingan dan sesekali mungkin lewat daring gitu ya, lewat Zoom gitu. Nah, kalau dibilang ini satu lembaga, tidak. BMA bukan satu lembaga dan BMA juga bukan satu kursus atau apa, bukan. Ya, jadi intinya kalau dikatakan apakah ini sertifikatnya formal atau informal, ya tergantung penilaian sendiri lah. Kalau saya sih ya ini sebagai tanda penghargaan saya kepada kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan sebagai tanda bisa jadi sebagai tanda kenangan, sebagai tanda bahwasanya penghargaan buat kalian karena sudah mengikuti ini dan sudah menguji kemampuannya di bidang akuntansi. Ya ini saya berikan sertifikat gitu. Nah, masalah apakah itu dapat diakui atau tidak ketika melamar kerja itu saya tidak tahu pasti, tapi ya silakan aja dicoba, bisa jadi ya kan. Nah, ya ini dia yang pasti ini ya, nanti seperti ini sertifikat yang akan saya berikan, dan nanti ada nilai kalian di sini. Jadi nanti tidak bingung dapatnya poinnya berapa ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian habis ya. Yang pastinya tadi saya sudah jelaskan bagaimana prosedur-prosedurnya ya. Jadi intinya nanti kita ada 2 tahap ya. 2 tahap itu di tanggal 26 sama tanggal 27. Di tanggal 26 itu kita akan uji dengan pilihan berganda atau multiple choice ya secara teori. Tahap kedua yaitu secara essay, yaitu secara praktek dengan menyusun laporan keuangan apakah perusahaan jasa, dagang atau manufaktur, nanti bisa dilihat langsung pada saat hari H ya. Saya tidak mau kasih bocorannya, yang penting pelajari aja ketiga-tiganya, tidak akan ada ruginya ya. Ketika lulus sekolah ataupun lulus kuliah juga kan pasti akan kalian lakukan di dunia kerja nantinya. Nah, jadi bagi yang berminat dengan kegiatan ini, kompetisi yang diadakan oleh BMA ini, maka silakan langsung daftarkan diri kalian di link ini, yaitu https://bit.ly/bmak2020 ya. Jadi nanti silakan ketik ini di Google ya, atau di laptop kalian atau di handphone. Nah, nanti langsung isi saja formulirnya secara lengkap dan benar. Jadi yang bagi yang serius aja, kalau yang tidak serius tidak usah tidak usah mendaftar, karena kadang-kadang pernah ada yang juga suka iseng ya, masukin datanya, kadang-kadang isinya juga nggak benar, asal-asalan aja gitu. Jadi tolong yang niatnya pengen cuma tidak serius, silakan tidak usah tidak usah memasuki link ini, dan tidak usah membuat link ini jadi jadi tidak baik gitu ya. Jadi bagi yang serius silakan daftar langsung ya, tidak ada biaya apapun, gratis kegiatannya. Dan tadi saya juga sudah jelaskan bagi siapapun boleh mengikuti kegiatan ini, baik itu SMA, SMK, madrasah aliyah, mahasiswa S1, kemudian D1, D2, D3, S1. Nah, kemudian orang umum juga ya. Yang penting usianya batasnya 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Ya, jadi siapapun boleh mengikuti ini. Mau jurusan akuntansi atau tidak akuntansi juga silakan. Mungkin dulu pernah belajar tentang akuntansi, mungkin ya kan. Silakan, kenapa tidak kita coba-coba lagi mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, ya. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa untuk penjelasan terkait dengan kompetisi ini sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan nanti di kolom komentar, silakan diajukan pertanyaannya, saya akan jawab ya. Jadi nanti ngajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di sana apa pertanyaannya, dan nanti linknya juga bisa dilihat di deskripsi ya, biar nanti tinggal klik aja ya. Kalau di sini kan nggak bisa ya, bisa diklik. Nah, nanti saya akan buat di deskripsi
di YouTube, di channel ya, di channel BMA ya. Jadi tinggal klik aja langsung masuk ke dalam formulirnya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, jikalau kalian merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan kompetisi ini, silakan buruan daftar dan sampai ketemu lagi nanti di tanggal 26 dan 27 Desember 2020 pada saat kegiatan kompetisinya, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, jadi bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan lancar, ya kan? Sampai berakhirnya nanti di tahun 2021, bulan Januari, saya akan umumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan 3 reward dari BMA. Nah, bagi yang tidak mendapatkan reward pun nanti bukan berarti tidak bukan berarti tidak berkompeten ya dalam bidang akuntansi. Hanya saja namanya juga berkompetisi, pasti ada yang urutan pertama, 2, 3, dan sekian. Nah, jadi nanti makanya bagi yang tidak masuk dalam 3 urutan terbesar, jangan langsung bersedih. Jangan langsung bersedih, tetap semangat terus belajar akuntansinya, kemudian asah terus ilmu akuntansinya, jadi sampai nanti akhirnya mampu mengikuti kompetisi-kompetisi akuntansi yang lainnya juga. Oke? Ya, baik sahabat BMA dimanapun berada, saya sudahi penjelasan terkait dengan prosedur kompetisi ini. Semoga semuanya sudah pada paham. Tapi kalau memang ada yang tidak paham, silakan nanti ajukan pertanyaan di kolom komentar, akan saya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan akuntansi is the best.